Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita bisa dapat hadir di tempat ini. Yang terhormat Ibu Ketua mohon maaf saya sebelumnya Materi tadi bisa ditayangkan kan dari sudah dijawab kakak punya ya kakak punya saya punya paling sudah ada tidak yang MRP itu itu ketayangkan tayangkan yang MRP punya saya tarik dan beliau tugas di sebagai fasilitator listrik di distrik Uapa. Dan waktu itu saya posisinya sebagai lagi di tiga kabupaten sebagai monitoring dan evaluasi. Dan luar biasa, ya Tuhan baik sehingga ada saya ini jadi DPD RI, saya jadi MRP, kemudian ada juga yang jadi KPU, ada juga yang jadi DPR di tiga provinsi dan kabupaten. Jadi terkait dengan ada saya DPD ini. Yang terhormat juga Bupati Kabupaten Lubiai yang mana diwakili oleh Ketua Komisi A. Terima kasih selamat datang. Yang terhormat Ketua Solidaritas Rakyat Papua Kabupaten Lubiai dan teman-teman. Ya, kemudian juga yang terhormat ini saya punya Bapak Bobi. Terima kasih. Selamat datang. Ya, siap. Selalu kami komunikasi terkait dengan beberapa kejadian masalah yang terjadi di Papua Tengah ini, termasuk Kabiraya. Ya. Terima kasih, selamat datang. Ya, siap. Dan juga Ketua Pemuda Katolik, kemudian aktivis, adik-adik perempuan, laki-laki yang jauh-jauh ini selalu bersama masyarakat di lapangan. Dan yang terakhir itu terima kasih banyak ada yang perhatian. Ini kami punya luar biasa. Ini nanti jadi penulis profesional kemudian hari. Terima kasih para perhatian. Ini kami lihat kami punya perhatian ini luar biasa. Terima. Kami bawa dengan Dando ini anak-anak kami ini di Tor Jaya dan hasilnya luar biasa. Ini jadi penulis Anda. Terima kasih banyak. Dan pada kesempatan ini ya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Julius Wandahau. Saya Ketua Pokja Adat dari daerah pengangkatan Kabupaten Intan Jaya. Dan memang di lembaga MRP ini ya sesuai dengan tugas Pokja Adat. Bagaimana kita menyelamatkan manusia, tanah, dan proteksi terhadap hak-hak orang asli Papua. Walaupun banyak tantangan, kita tidak bisa kerja semua. Banyak tantangan, banyak terkait juga ada DPD. Ini terkait juga dengan masalah kami MRP itu punya semangat kerja. Hanya saja masalah anggaran. Anggaran itu tidak sesuai dengan memang kerja kita. Ya di media itu kritik di mana-mana ya, itu kritik membangun, termasuk saudara Vincent Mayor. Terakhir itu saya ada komentar sedikit. Nah, jadi memang banyak tantangan yang kami hadapi. Nah, di sini kalau saya ada catatan juga tadi mungkin bisa lihat di layar kan. Di sini mohon maaf. Depan itu saya ambil kasus Dogiai dan Puncak. Jadi ada jangan lihat ya puncaknya. Jadi kita fokus ke Dogiainya. Ya, siap. Jadi meluruskan fakta, menghormati martabat manusia dan membangun perdamaian yang berkeadilan. Yang berikut itu salam damai dan hormat kepada semua yang telah hadir di tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Solidaritas Rakyat Papua Kabupaten Lubiai atas inisiatif yang sangat penting ini dalam mendokumentasikan
tragedi kemanusiaan yang terjadi di Dogiai pada tanggal 31 Maret 2026 sampai tanggal 2 April 2026. Kegiatan ini merupakan langkah berani dan diperlukan untuk mengungkap kebenaran serta memperjuangkan keadilan atas peristiwa yang menyayat hati kita. Saya sebagai Ketua Pokja Adat, saya merasa terpanggil untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kasus yang terjadi di Dogiai tanggal 31 sampai tanggal 2. Yang pertama, untuk meluruskan fakta dan menghormati martabat manusia, peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Dogiai merupakan duka mendalam bagi masyarakat adat dan seluruh masyarakat di Kabupaten Dogiai. Dokumentasi dan diskusi yang dilakukan melalui buku ini merupakan langkah penting untuk meluruskan fakta dan memastikan bahwa kebenaran terungkap secara objektif dan berimbang. Kita harus menghormati martabat korban dan keluarga korban serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai prinsip kemanusiaan. Yang kedua, peran MRP dalam penyelesaian konflik. Sebagai masyarakat adat, kita mengedepankan nilai-nilai harmoni, saling pengertian, dan perdamaian. Peristiwa yang mencederai nilai-nilai ini harus disikapi secara kedewasaan, mengedepankan dialog dan rekonsiliasi. Buku ini juga harus menjadi alat untuk membuka mata semua pihak agar bisa bersama-sama mencari jalan keluar yang adil dan bermartabat, bukan justru memperkeruh suasana. Yang ketiga, meningkatkan pentingnya penegakan hukum dan keadilan. Kami berharap negara melalui aparat penegak hukum dan pemerintah menyikapi peristiwa ini secara serius dan adil. Kejahatan harus diusut tuntas dan pelaku kekerasan harus diproses sesuai hukum agar tidak ada lagi impunitas atau kebal hukum yang memperpanjang luka rakyat Papua. Kemudian berikut untuk kita ketahui bersama, ada beberapa foto. Jadi tanggal 31, kemudian tanggal 1 itu kita memasuki Prapaskah. Kemudian juga tanggal 1 itu kami punya wakil ketua 2 meninggal dunia, Matius Oterpoa. Jadi pada saat itu pimpinan percayakan saya tangani Kakak Matius ini. Jadi saya terlalu sibuk, tapi komunikasi saya dengan adik-adik di Dogiai itu jalan mulai dari tanggal 31. Tanggal 1 terima kasih banyak Pemuda Katolik Kerawang, kemudian juga Pastor Dekan yang ada di Munamani tetap koordinasi, kemudian juga laporan awal bisa sampaikan ke kami. Dan waktu itu karena kita berakam dengan pasca, kemudian juga atas kami, ketua kami meninggal sehingga kami tidak turun. Bagian itu kami mohon maaf. Apabila kalau tidak ada kejadian itu, paling kami turun. Biasa menggerakkan di kantor MRP itu kami, Pokja Adat. Ada wakil ketua, ada Bapak Go. Jadi wakil ketua Pokja Adat. Kemudian sekretaris itu seorang ibu. Ini hal yang unik di MRP. Itu Pokja Adat itu ibu DPD. Kami pun sekretaris. Pokja Adat itu ada perempuan. Itu dari utusan dari Deyan. Jadi kami MRP di Pokja Adat itu unik. Ada perempuan. Nah, yang provinsi lain tidak ada. Tapi kami ada. Itu dari utusan dari Kabupaten Deyan. Jadi selalu kami biasa melakukan rapat metode gabungan Pokja. Jadi kami yang selalu menggerakkan. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf di tanggal awal itu kenapa MRP tidak turun. Tapi komunikasi kami itu jalan. Laporan-laporan yang terjadi di lapangan itu disampaikan oleh
adik-adik Terawan Pemuda Katolik, kemudian juga Ketua Solidaritas Rakyat Papua. Dan pada saat itu kita bentuk tim, dan bisa lihat foto itu sebelum kami naik ke atas itu kita pertemuan juga dengan Komnas HAM, Kementerian HAM, dari Papua Barat. Mereka datang di bawah pimpinan Pak Yopi Bigome, kami pertemuan itu ada kantor. Kemudian juga hari berikutnya kita pertemuan juga dengan utusan Mabes Polri, di kantor, dan kita berikan catatan-catatan bagaimana supaya pelaku-pelaku ini harus dibuat. Setelah itu kami naik ke DBI dan foto-foto itu bisa lihat. Yang pertama itu kita foto di pastoran bersama kepala distrik, juga merangkap ketua dewan paroki Mawa, kemudian juga ketua Solidaritas, kemudian juga ada Prater bersama pastor dekan. Lalu kita turun dan izin Ibu Pak DPD, jadi kita turun ke beberapa titik. Pertama kita turun di mana tempat temukannya jenazah Bribda Juventus Edward. Kita turun dan kita lihat tempat, dan ini dugaan kami itu mereka bunuhnya tempat lain, tapi mereka bawa taruh di depan gereja Indonesia. Karena apa? Jadi kami cek baik-baik. Jadi kalau kejadian di tempat itu, TKP-nya di situ, itu pasti ada perlawanan. Kemudian kedua, korban ini dia bisa minta tolong, masyarakat sekitar bisa berdatangan di situ. Kemudian juga ada darah manusia itu dia tidak akan hilang cepat. Darah manusia itu tidak akan hilang, itu lama. Kemudian juga bunga-bunga yang tanam di pinggir pagar, baris juga itu tidak besar. Jadi kalau terjadi pembunuhan di situ, bunga-bunga itu juga bisa ada yang patah, ada yang ini tidak ada sama sekali. Jadi dugaan kami yang ada yang korban ini bunuh tempat lain, lalu bawa taruh di depan gereja Indonesia. Dan itu orang-orang yang profesional. Kemudian juga kita ke rumah sakit. Kita cek, mau minta keterangan bagaimana pada saat penanganan jenazah ini. Tapi karena direkturnya keluar, dokter mereka tidak bisa berikan keterangan. Hanya perawat yang mereka bisa berikan kami keterangan, hanya sebatas sesuatu mereka pada saat masih mandi jenazah dan lain-lain. Dan memang ini tidak manusiawi. Itu setelah bunuh itu mereka potong 2 jari. Lalu jari ini juga tidak ada jari dari perlawan, mereka tidak. Kalau pagi siapa yang menemukan jari, tolong kembalikan. Sebenarnya menurut informasi yang kami peroleh dari rumah sakit bahwa 2 jari itu mereka isi dalam plastik, masing-masing dalam peti, maka mereka tidak bisa sambung sehingga mereka simpan di dada dia yang korban ini. Ada polisi ini. Jadi itu bukan kami sementara itu tempat lain taruh di depan. Kemudian kedua, kemudian kita setelah rumah sakit kita ke Polres. Kita mau minta keterangan ke Kapolres. Namun Kapolres dia turun ke Nabila bersama Polda. Maka kami ketemu minta keterangan ke Waka tidak bisa berikan keterangan dengan alasan Kapolres turun ke Nabila, sehingga kami tidak bisa berikan keterangan. Dan pada saat itu kita mau tanya, apakah kalau memang piket malam, kalau ini piket malam ini tidak bisa satu orang, piket malam itu lebih dari 1 orang. Jadi bersama dia itu siapa? Kalau memang piket malam sama-sama dengan dia itu siapa? Nah, tapi kita tidak temukan karena Kapolresnya tidak turun. Kemudian juga kita ke Koramil, kita minta keterangan yang diberikan oleh Koramil bahwa pada saat
pengejaran, penembakan, dan sebelum temukan jenazah itu ada yang dia punya anggota 2 yang dia utus pergi lihat, mereka temukan jenazah. Nah ini bapak ada jenazah, sebelum polisi turun tempat pulang dulu. Jadi menurut Kurami, dan beliau sampaikan bahwa anggotanya termasuk Satgas itu tidak bergerak, dia tahan semua. Kemudian yang kedua, beliau sampaikan bahwa Mama Lolita SK3 ini itu sudah meninggal 2. Jadi kita jadi saya buka ya. Cerita saja. Jadi ada 2 minggu itu sudah meninggal, tapi mereka kasih naik, diekspos keluar. Pernyataan itu kami tidak terima. Kita kembali ke Mawar, paroki kita turun sampai di lapangan. Kami ketemu dengan Mama punya laki-laki, dengan Mama punya anak perempuan 2. Dan waktu itu kita mau cek apakah benar atau tidak ini. Tapi waktu itu mereka katakan, nah ini kami tidak bisa sampaikan. Kalau sama-sama dengan Bapak Ngo boleh. Bapak Ngo boleh. Saya bilang tidak Pak, kasih tahu. Jadi sama-sama ini. Nah itu. Jadi memang kami turun di lapangan itu bisa lihat foto-foto tadi. Foto-foto. Kemudian juga yang anak kecil itu di dekat Bank Papua, ke kantor inspektorat. Iya. Dan juga itu saya sendiri sampai di sana, ini ada foto ada di situ. Di sini salahnya saya tidak berdiri baru foto, ini saya berfoto saja di sini. Dan itu saya mau ukur bagaimana jaraknya berapa meter. Nah, jaraknya berapa meter. Kemudian posisi anak kami ini dia apa? Mungkin dia sudah naik sampai di tembok di atas baru tembak 1 atau bagaimana? Kemudian arah peluru ini dari mana? Jadi beberapa tempat-tempat kejadian ini kami telah turun. Dan kami memang di mana-mana itu saya sedih sampai air mata saya jatuh. Saya SMP di mana-mana. Dulu sebelum pemekaran, mulai dari Timika, Modio, Munamani, Narotali, Wilayah, Bilowai, Mulia, Ilawa, Agimuga, buat zaman misionaris itu kota yang bersih. Kota bersih. Mereka bikin jalan saja itu kayak aspal, dosa-dosa itu gak kalah. Jadi saya sekolah di mana-mana. Tahun 90 orang pertama yang tanam padi, saya bapak itu orang Toraja. Di Mawa itu saya orang pertama ya ikut orang Toraja. Kami punya guru, kami punya bapak angkat, kita tanam padi di Mawa. Beberapa kopi yang ada di Koramil itu kami yang tanam. Bandara itu dulu pesawat mendarat tertanam terus kita bongkar gunung tertutup. Nah itu baru kita ini. Dari mana-mana itu daerah yang rapi. Tadi apa yang pakai tua sampaikan tadi. Dikenal dengan P5, dikenal dengan kopi. Aroma kopi itu tercium di mana-mana. Luar biasa. Jual sampai di Amerika, Australia, Belanda, di mana-mana. Tapi setelah kabupaten apa yang terjadi? Bukannya membangun daerah itu, bukannya membangun manusia ini. Daerah ini tapi hancur di mana-mana. Jadi saya salah sendiri di mana-mana. Karena saya 3 tahun di mana-mana. Saya pernah jalan kaki sampai di Timika, Modio, Tegara. Jadi Bapak Ibu, saya sangat sedih. Kejadian-kejadian seperti ini. Kau masyarakat yang tidak berdosa, kau jadi korban. Jadi pertanyaan bagi kami MRP adalah apakah kepolisian sudah pastikan masyarakat kami, mama-mama yang tidak berdosa, anak-anak kecil yang punya harapan ke depan tapi korban. Apakah kepolisian punya data mereka ini adalah pelaku terhadap pembacokan terhadap seorang polisi dan Juventus? Apakah mereka ini pelaku? Maka mereka penyisiran sampai penembakan menembak buta. Ini beberapa meter ini. Kok bisa kejar itu sampai di mana?
3 itu yang umum. Bisa naik sampai di dekat bandara, sampai bandara di depan Bank Papua. Ini kan aneh. Itu ada. Jadi bagian ini yang kita sama-sama apa yang tadi Ibu sampaikan. Kita perlu kerjasama. Kita mendorong ke pihak-pihak terkait. Pada saat kita bertemu dengan Kementerian HAM, itu saya marah. Saya pesan kepada Jopi Bigome bahwa yang jadi Menteri HAM itu adalah kita punya orang anak Mebawa. Jadi ya turun, kami banyak bicara di sana. Seketika menjabat 5 tahun Komnas HAM, tidak pernah juga ratusan ribuan kasus pelanggaran HAM di Papua tidak pernah selesai. Dari sekian banyak itu satu saja, jangan banyak-banyak, satu saja. Saya mau ambil contoh tempat pelajar yang hormat benar. Ya kami lakoni, kami bangga. Itu seperti kakak saya, dia punya data perjalanan kemana pergi, itu selalu dia berserah bahwa ini benar. Ke luar negeri dan negeri. Ya sekali-kali itu selesaikan. Jangan banyak-banyak, satu saja. Yang pelaku seperti terjadi di Intanjaya, Soekarno berdarah, Sukabalama berdarah, Puncak berdarah, Dogea berdarah, Pania berdarah, ya satu saja dari sekian banyak itu. Jadi kemarin saya pesan, tidak perlu itu turun. Masalah Sugapa, kami punya permintaan, kita pertemuan dengan masalah Babu, kemudian juga pelanggaran HAM berat, itu kita pertemuan juga dengan DPD RI. Dalam ini ada DPD ada dengan ketua. Dan pada saat itu kita minta tolong turun. Komnas HAM juga. Itu kami yang sampaikan. Maka mereka turun. Seketika waktu itu saya ada di Intanjaya dan itu pas kejadian di Suakama, kasus Suakama. Itu 14 orang. Dari TNI mereka sampaikan, AGMA sampaikan bahwa itu 14 orang itu TPN. Jadi terima kasih, ini waktu sehingga terakhir saya pulang itu tuh beberapa pertanyaan itu tadi tanda tanya besar bagi kami yang pelaku pembacokan terhadap anggota polisi, kemudian juga apakah masyarakat sipil yang tadi korban itu memang betul itu pelaku. Dan terakhir itu kita balik setelah saya naik ke Sinar di Sedekebro Pokoknya kita turun, kami dorong, kami sampaikan kepada pimpinan dengan anggota kita pleno, dan langkah awal yang kami ambil kami mendesak kepada Kapolda supaya segera ungkap pelaku pembacokan terhadap anggota polisi Juventus Doai dan juga terhadap 8 orang masyarakat sipil yang mana 5 orang meninggal dunia dan 3 luka-luka. Dan itu langkah awal kita mendesak pelaku ini harus ungkap, kita harus ungkap. Nanti sesi selanjutnya nanti kita rekomendasikan kalau pelaku-pelaku itu diungkap, maka kita akan merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait termasuk Kementerian HAM, Komnas HAM, LBA, kemudian juga Menteri Pertahanan Keamanan, Kapolri, Panglima TNI, dan Presiden. Untuk itu mungkin pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.